Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama gue, Velo Kolizes, bersama teman-teman gue, panggil gue dengan Ukoy. Video kali ini gue tengah tanya kuliah, yang kuliahnya itu di Jepang. Kan biasa kemarin kita di Indo terus ya, sekarang kita pindah-pindah ke Jepang lah ya kan. Yang udah terhubung temen gue, yang udah di Jepang melewati Zoom, langsung aja daripada panjang lebar ya kan. Yuk, aja. Nah, halo Bi, gimana kabarnya? Sehat ya? Halo. Oh, alhamdulillah sehat. Lu gimana koi sehat? Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. nih video bikinnya yang kedua ya. Sebelumnya kan udah bikin cuman nggak kerekam. Bener, 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 bener. Lu ngapain aja sekarang kesibukan? Sibukannya gitulah. Biasa kayak hari-hari biasa. Gua kuliah. Kalau hari kuliah, Hmm. Sabtu Minggu kadang gua part time job. Oh berarti sana nggak libur dong? Hmm? Nggak libur ya berarti? Oh, enggak. Udah masuk sekarang sini koi gua. Dari bulan 5 udah mulai masuk kelas biasa lagi. Oh nggak lewat ini apa namanya? Nggak lewat Zoom gini? Enggak sih. Tapi ada beberapa kampus yang pakai Zoom. Biasanya itu di daerah-daerah metropolitan sih, kayak di Tokyo, di Kobe. Itu pada pakai Zoom. Gua kan daerah gua corona itu nggak terlalu banyak kan, jadi ya Hmm. mungkin guru juga kalau diliburin, ah ntar malah nggak kekejar pelajaran. Kemarin aja udah libur gitu, gua udah kebut-kebutan sekarang gitu, gimana mau di zoomin lagi atau diliburin lagi gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, sekolah gua masuk aja terus. Tapi udah ujian loh. Ujian belum, just UTS ini nih, ntar gua bulan depan, awal bulan depan. Hmm. Libur musim panas kagak nggak? Libur musim panas. Habis itu, habis UTS-nya, Perkiraan bulan tadinya apa? liburan musim. Hah? Perkiraan bulan apa tuh? Perkiraan bulan apa? Liburan musim panas Iya. dari tanggal 10 bulan 8 nyampe bulan 9 awal lah. Oh, sebulan doang berarti ya. Harusnya sebulan setengah lebih. Cuman Cuman. gara-gara gua kemarin libur kan corona, ah, jadi apa ya istilahnya? Kamoku kalau gue dibilangnya, kalau kayak pelajarannya lah, pelajarannya banyak yang gak keambil. ah. Jadinya liburannya itu dipotong buat ngambil kelas-kelas yang kosong kemarin. Hmm, berarti masuk seperti biasa Senin sampai Hmm. Jumat gitu. Senin sampai Jumat. Ya oke. Apalagi ya? Ya, selain dari part time job ada kerjaan lain lagi lo? Selain part time job dan kuliah, sibukan lu? Sibukan gue apa selain itu? Main paling gue koi di sini. Oke oke oke. Oh iya tadi kan lupa gue memperkenalkan teman gue ini. Langsung aja Hmm. mungkin teman gue yang lain diri aja lah supaya lebih enak kan, lebih kenal. Ya bi, sok silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muhammad Hisbi. Biasanya dipanggilnya orang-orang Hisbi sih. Eh, apa lagi ya? Kuliah ya, kuliah gue sekarang di College Toka of University di Okayama, Jepang. Oke. Lu Jurusan nggak usah lah ya. oke, nanti kita mungkin akan ketemu lah jurusannya. Nah, langsung aja lah supaya nggak panjang lebar. Pertama, kenapa lu ngambil kuliah di Jepang gitu loh? Kenapa nggak di Indonesia aja? Gini-gini. Awalnya gue pengen sebenarnya Heeh. pengen kuliah di Indo kan. Ketika gue lulus SMA itu, gue udah daftar kemana-mana koi. Gue udah Heeh. daftar swasta negeri, gue udah daftar. Cuman di tahun pertama ketika gue lulus SMA itu tuh banyak hambatan dah. Satu, waktu pas gue masih zaman zamannya tes, habis lulus itu gue sakit dirawat lama sih. Sakit DBD apa lu? gue DBD gue habis Oh, waktu itu. iya ya. Sempet lebaran juga gue di rumah sakit itu hampir seminggu lebih. Heeh. Horor. Horornya apa? Apa? Waktu gue DBD itu, sebelah kamar gue ada yang sakit juga DBD. Orangnya meninggal anjir. Anjay. Itu ngeri takut gue meninggal ya. Wah, gila itu gue udah pikiran udah kemana-mana gue itu. Hari Heeh. Lebaran itu, Lebaran mungkin pertama kali gue ngerasain Lebaran di rumah sakit. Gue Lebaran di rumah sakit gitu.
Terus. Iya, jadi ya itu gue dibantu lah jadinya sama abang gue buat daftar kuliah, kayak buat ngisi forum apa-apa gitu kan. Tapi kan namanya abang gue Hmm. kadang ngisi dulu tuh kayak ngisi apa sih NISN apa gitu kan. Dia Hmm. juga kadang susah sendiri nyari NISN gue, apa-apa banyak yang salah gitu. Wah, jadi hancur lah pas gue pendaftaran itu. Kadang gue udah daftar, tapi pas gue hari tesnya ada yang nggak ini, nama gue nggak ada. Pas gue udah keterima, waktu itu gue keterima tuh salah satu kampus negeri. Di mana tuh? Nama gue, Di mana tuh? enggak Di lah, mana? salah satu negeri di Bandung. Oh. Nah, itu pas gue udah keterima, gak ada katanya nama gue. Kenapa? Ternyata salah masukin NISN-nya bang gue. Heeh. Gila tuh gue gak di situ udah, aduh udahlah pasrah aja gue. Enggak, udah gue gak mau kuliah dah waktu itu. Gue gak mau kuliah dulu dah, setahun dulu gue bilang ke orang tua. Cuman orang tua gue, ya udah kuliah aja dulu di mana aja dulu, tahun depan pindah lagi sok gitu. Enggak, gue bersikuku enggak. Cuman gue akhirnya dulu jalan pintasnya gitu. Kalau Ismi nggak mau kuliah, tahun ini mau ngapain? Gue mikir situ ya kali gue main doang apa. Yaudah gue bilang ke orang tua gue, gue males bahasa Inggris dah di kampung Inggris Pare. Orang tua gue, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, belajar juga gitu kan. Udah tuh orang tua gue ngasih semangat ke gue, nggak apa-apa kok kuliah. Maksudnya lu setahun dijeda dulu gak apa-apa gitu kan, gak ada yang ketinggalan sih kata orang tua gue. Bahkan orang tua gue pun gitu, bokap gue gitu kan, dulu ketika lulus SMA gak langsung kuliah, dia nyari duit dulu buat kuliah lagi. Kalau gue mah alhamdulillah waktu itu cuman ke kampung Inggris aja gitu kan. Gue belajar di situ kampung Inggris, ya mungkin gue di situ banyak kebuka juga pikiran gue buat kuliah di luar. Ada waktu itu gue channel Malaysia tuh ada, pengen gue daftar. Pas gue mau daftar di Malaysia itu, waktu itu gue telat di pendaftarannya, itu udah tutup sama nilai TOEFL gue kurang. Tuh, nilai TOEFL gue kurang, ya udahlah gue sempat udahlah kayaknya tahun ini gue di dalam negeri. Oh iya, dulu pas gue pertama lulus SMA pun gue sempat daftar ke Turki juga. Ya. Cuman balik lagi, emang rezeki bukan di situ, gagal gue di situ gagal. Wow, itu gue gila malu gue pas gagal di situ. Gue udah pede di dalam diri gue, pas tes akhir itu gue bakal lolos gitu. Gue udah ngomong ke teman-teman gue mau kuliah di luar negeri, gue gini. What the fuck, itu gue gagal lagi anjir. Poinnya itu waktu itu pokoknya gue harus nyelesain 50% soal benar gitu. Gue cuma 40 soal yang benar anjir, dari 100% 40 kurang 10% lagi. Gila, gue makin stres itu kan dulu tahun pertama. Ya udah pas tahun kedua kata orang tua gue, gak boleh gak kuliah lagi, harus kuliah. Ya udah, gue oke lah, gue nyari nih. Gue dulu mau daftar negeri lagi, cuman gue takut gagal lagi kali ya kalau negeri. Udahlah, gue langsung ke swasta aja gue. Ya udah, gue di ini dulu di Pertamina Jakarta. Gue kata gue, ya udahlah mau masuk Pertamina Jakarta. Waktu itu gue masuk juga tuh, keterima di teknik industri. Teknik industri. Udah pas itu tiba-tiba bokap ngabarin, ini nih ada apa buat kuliah di Jepang gitu, mau nyoba nggak? Aduh, gue deg-degan tuh. Malaysia aja nggak dapet, Turki aja nggak dapet, ini Jepang loh kata gue. Tapi biaya sendiri, bukan beasiswa. Ya gue bilang, siapa yang mau ngasih beasiswa ke gue anjir, nilai gue jelek, apa jelek. Udah, ibu gue yang gini, ya udah nggak apa-apa. Ibu gue di situ nyemangatin banget gue, pasti bisa. Udah gue ikutin tahap-tahapnya, terus hari H gue lolos. Wah gila, gue bingung tuh, gue mau masuk ke Pertamina apa mau masuk ke ini yang di Jepang ini. Dua-duanya udah lolos. Masalahnya apa ya, duit dulu tuh. Gue udah ngasih duit yang di Jepang ini nih. Kalau gue batalin nggak bisa diambil. Di Pertamina gue juga udah ngasih duit tapi belum banyak. Duh, kata gue gimana ya, sama-sama gue udah mau jalanin dua-duanya nih. Lu sempat kata orang tua gue aja, udahlah Pertamina aja dulu ya, satunya di Indonesia. Orang tua gue tiba-tiba gini ya, tiba-tiba dulu yang nyupport gue ke Jepang, tiba-tiba gue dibelokin lagi ke sini.
Kata gue, ini uang nggak sayang, gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa uang mah, ya gini-gini. Tapi pas udah itu pikir lagi bareng-bareng, ibu gue, oh ya udah nggak apa-apa ke Jepang aja. Waduh, kata gue, ini yang bener kemana nih? Gue di situ sholat aja, gue sholat malam, minta ke Allah. Gue berminggu-minggu nggak bisa tidur tenang itu gue gitu. Set dah. Kira, lo kira ya, orang kira ketika gue dapat surat lulus itu gue bisa tidur dengan tenang, ya enggak aja, justru masalah datang lagi di situ. Gila gitu. Ya udah, akhirnya gue memutuskan milih sini karena dulu masalah biaya gue belum tahu detail ya. Gila pas gue udah tahu di sini, wah anjir boy, Mendingan di gila Indonesia. biaya di sini. Gue setahun di sini itu udah bisa 4 tahun di Indonesia boy. Sedih gue. Lagian. Gue nggak tahu, orang tua gue pun nggak tahu. Dikira sekali bayar segitu beres, ternyata itu setahun. Masih ada lagi. Masih Oh berarti itu. tahun-tahun berikutnya. Berarti hitungannya lu di Jepang juga karena terpaksa ya di hostel untuk kuliah. Teman di setelah itu lu antara dilema antara dua pilihan, antara Pertamina atau nggak di Jepang. Benar itu. Nah, temen kan lu, Cuman otomatis kan lu udah masuk nih, udah pilih Jepang nih. Nah, lu tahu detailnya. Kenapa lu nggak langsung balik kanan lagi untuk ke Pertamina? begini coy, kalau gue dulu tuh maju salah mundur salah. Ah, Andai gue udah waktu itu udah nyampe Jepang nih, misalnya gue udah nyampe Jepang, hmm, gue balik lagi kan, gila, satu masalah biaya udah keluar di sini gitu. ah. Dua, kalau gue baru sebentar atau setahun setengah bulan gitu di sini, gue bentar apa yang gue dapat dari sini. Gue mundur lagi ke Indonesia, gue lulus tahun berapa, gue lulus sarjana mungkin. Ah. Jadi maju salah mundur salah, gue ya udahlah, gue telepon orang tua, kata orang tua gue, ya udahlah gitu kan, jalanin aja lah apa adanya. Tapi gue salut sama orang tua gue, dia ngomong apa, kita ngeberangkatin SBY ke sini, kita nggak berharap gue ketika lulus, gue ketika besar, gue jadi orang kaya, gue wah karena gue lulusan luar negeri nih, gue di apa ya, di ambang-ambang bakal masuk ke perusahaan ini, bakal ke ini, ntar punya duit, minta timpal balik. Wah enggak, orang tua gue cuma bilang apa, kita pengen Isbil lebih baik dari dulu. Soalnya kan orang tua gue tahu ya, pendidikan Jepang tuh mungkin di sini diambilnya lebihnya ke karakter ya, karakter. Ah. Nah mungkin ketika orang tua gue tahu pas gue di SMA, mungkin gue jarang ngedengerin guru, gue sering bolos, sering apa. Orang tua gue berharapnya gue kesini, ketika gue balik lagi ke Indonesia, ada karakter baiknya yang dari sana itu diambil dan diterapkan di Indonesia. Itu aja yang mereka mau. Gue nangis aja. Gila, dia ngeluarin duit gue banyak-banyak cuman buat merubah karakter gue doang. Gitu. Makanya gue di sini ya udah, gue kuliah pelajaran, kata orang tua gue, lu suka nggak suka masuk aja. Kalau waktu gue di SMA gue nggak suka pelajaran ini, gue bisa cabut. Sekarang bisa sebenarnya cabut, justru malah gue lebih enak cabut di sini. Gak ada yang kenal maksudnya siapa gue. Nah, iya gitu kan, lebih mudah lah itu ya. orang temen gue pun mungkin iya lebih mudah, ada cuek. Kalau gue di man cabut, guru bisa nelpon orang tua gue. Iya. Iya nggak? Yo, setuju. Itu Tapi apalagi di absen nggak sih di Jepang lu kuliah? Di absen nggak? absen. Oh, Absen. masih mending lu di absen. Lah gua nggak di absen, jadi gue bisa cabut setiap hari. Gila enak. Lanjut. Tapi yang gue banggain apa di sini kan? Kalau kita nih, ini kan per bulan kan absen kan direkap ya di sini. Jadi setiap sebulan sekali itu dimading nih, ntar absen lu tuh dipampang gitu. Jadi semua orang bisa ngeliat kelas lain. Jadi kita pas dimading pengumuman, wah absen. Kalau nilai absen lu jelek, satu kampus ngeliat gimana ya perasaan, anjir ini anak cabut-cabutan gitu. Nah itu ya alhamdulillah sih gue sekarang absen. Gue utamakan lah absen lah. Gue sekarang absen. Pelajaran ngerti gak ngerti, nilai jelek bagus, itu masa belakangan, yang penting gue absen 100%. Nah itu ketika lu habis UAS, UTS, kalau absen lu terus per semester 100%, lu bisa dapet penghargaan lah gitu. Ternyata dikasih kupon buat beli buku. Jadi semester selanjutnya buku gratis. Gitu kan, lumayan segitu juga kan, ngurang-ngurangin biaya
kayak buku kayak apa. Lumayan juga sih. Oke, berarti intinya orang dari sendiri lu ngikutin orang tua lu kalau lu tuh ke Jepang itu untuk ngebenerin diri lu sendiri gitu loh ya. Dari segi akhlak Bener dan bener. lain-lain. Tapi menurut gua lu tuh di SMA tuh nggak terlalu bandel sih. Ya gue juga nggak tahu sih, gue nggak bisa menilai ya kan, menurut lo Heeh. banyak yang menilai. Ada yang ngomong, ya lu jangan kan lu ya, ketika gue pertama kali lulus SMA gue nggak kuliah, Heeh. banyak temen gue yang ngomong juga, Bi kayaknya lu udah lu nggak kuliah setahun ini, lu mau jadi apa gedenya Bi, mau jadi gelandangan, mau jadi ini, banyak anjir omongan gitu. Mungkin karena mereka ngomong kayak, ya lu mungkin karena ngeliat waktu SMA gue jarang masuk ini, kayak kadang gue juga digituin di apa selang balik tuh, Bi rasain lu sih SMA gaya-gayaan sering cabut gini, sekarang kan kerasa akhirnya. Bro, kata gue kadang ini baru setahun perjalanan kita loh, Hmm. tapi mereka udah banyak yang udah pada ngecap, Menjudge, menjudge. wah begitu begitu ya begitu. Makanya kata gue, orang mah terserah menilai gue, kan kata lu gue nggak terlalu bandel kan, mungkin kata orang tua gue bisa lain lagi, Heeh. bisa juga kata lu, oh kayaknya nggak terlalu bandel tapi harus diubah sedikit karakternya biar lebih baik, bisa jadi begitu mereka berpikir, gue kan nggak tahu. Oke lah. Ya mungkin banyak juga sih yang ngejudge gitu. Dan Hmm. ya menurut gue sih kalau orang ngejudge gitu ya udahlah nggak usah dipikirin karena emang dia tuh nggak tahu apa yang kita lakuin kan sehari-hari pun ya kan. Hmm. Oke. BTW, lu kalau lanjut aja di Jepang itu yang Osaka ya. Iya Osaka. Itu ambil jurusan apa? Gue bukan di Osaka sih, gue di Okayama. Okayama. Jurusan apa? Bisnis. Oke. Pasti udah tau lah kalau bisnis tuh ujungnya mau bisnis lah ya. Nah tapi lu sekarang udah menjalani bisnis lah. Apa sekarang tuh? Keinginan gue buat berbisnis. Iya. Maksudnya sekarang Ada ada sih. bisnis apa lah gitu loh. Gimana ya? Kalau bisnis apa itu? Gue juga sebenarnya ya enggak sih, ini cuma pesan-pesan dari misalnya orang tua gue, Hmm. kalau mau bisnis gitu kan, coba lihat apa yang ada di Jepang tapi gak ada di Indonesia. Sekarang kan banyak kayak Marugame, tau gak? Di Indonesia mungkin lagi ngetren kayaknya Marugame udon. Hmm. Itu di sini emang wah udah banyak gitu kan. Apalagi gue pun masih nggak nyangka ya ternyata orang Indonesia itu sebegitu fanatiknya dengan Jepang. Iya Iya iya. gak sih? Iya iya benar benar benar. Yang YouTuber Jerome kalau nggak salah itu, Hah? yang orang Tokyo. Dia bawa temennya, gila yang datang kata gue, fanatik itu kah orang. Kadang gue pun kalau ngelihat yang apa orang Jepang itu, yang mereka teman-temannya si Jerome, komentarnya orang Indonesia semua. Mereka ngetik pakai bahasa Jepang itu kayak dari kamus translate dah kata gue. Saya mereka wah ini pakai kamus translate. Oh, fanatik itu kah mereka kata gue Karena buat masih acak-acakan ya. belajar bahasa Jepang. Iya, gue gak bisa, bukan acak-acakan sih, masih belajar, Oh. masih belajar, bukan acak-acakan. Oke oke oke. Terus terus terus. Iya, sebegitu fanatik ya kan. Ya mungkin kalau gue udah berbisnis, gue selalu ada di kepala, tapi kadang selalu buyar juga. Gue Oh, bikin, gue, wait, ayo lanjut lanjut lanjut. gue pengen melaksanakan ini. Wah, enggak, tapi kata gue enggak begini. Kayaknya di Indonesia nggak bakal bisa ini begini gitu. Mungkin ada sih nanti. Gue nggak bisa ngebuka tentang program diri gue sendiri apa eh, rencana besar gue gitu kan. Ya cuman gue pasti udah ada rencana apa yang pengen gue bikin. Masih gue pelajari dengan ini, masih gue pelajari dengan serius lah. Pokoknya ini ada. Ya entar lah, lihat aja kalau misalnya ini jadi 2 tahun atau 3 tahun launching insya Allah. Oke, amin ya Rob. Jadi berarti intinya lu sekarang tuh masih mengumpulkan ide-ide lah ya. Oh, ide apa yang mau apa namanya? Apa yang lu harus lakukan dalam bisnis ini kan. Jadi belum terlalu praktek tapi masih ide-ide apa aja. Apa sih? Ide lah intinya lu masih mengumpulkan ide lah ya. Masih ide, masih mentah idenya, belum matang. Oke lah, semangat lah bro. Hmm. Oke.
Mungkin udah alasan kuliah dan jurusan udah. Sekarang kita udah pindah ke kuliahnya. Lu ke kuliah Jepang itu pakai jalur apa gitu loh? Daftar apa kayak gimana? Gue pakai jalur ini mandiri sih ya, mandiri. Ah, Jadi cuman lewat agen sih, agen kayak agen pendidikan gitu. mm, Gue lewat agen, agen itu nyalurin ke orang sininya ke kampus Jepang. Terus nih orang mau daftar gitu kan. mm, Ya udah kata orang ini persyaratannya ini tesnya ini nyampein dulu ke agen, dari agen baru ke guain gitu kan. Begitu gue pakai agen penyalur gitulah, pakai namanya agen penyalur pendidikan. Jadi gue itu ibaratkan orang ketiga. Waktu itu tuh gue masih belum tahu apa-apa tentang Jepang. Jadi ketika gue datang ke sini pun kayak apartemen, apa asuransi gitu-gitu gue masih dibantuin dibikinin. Itu awal-awal gue kesini. Tapi setelah gue kesini, ya gue udah bisa sendiri sih yang kayak begitu kan, nyari apartemen sendiri, apa sendiri. Jadi agen itu penting sebenarnya kalau lu belum punya kenalan di sini. Soalnya emang gue benar-benar belum punya kenalan gitu kan. Kenalan dari orang tua pun gak punya, kenalan gue pun gak punya gitu kan. Apalagi dulu gue ketika datang kan bahasa Jepang gak bisa juga. mm. Gue cuman belajar di Indonesia beberapa bulan. Ibarat kata dasar banget sih itu. Belum Ah, bisa kali gue namanya tanda tangan apartemen, bikin perjanjian itu ini belum bisa. Apa bikin asuransi kayaknya gue belum bisa dulu. Makanya gue butuh butuh agen tuh itu gitu kan di tahun pertama sebenarnya. Tapi tak kesini sini ya alhamdulillah gue udah bisa sendiri hal-hal yang kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu nama agennya apa? Apa ya lupa gue, ntar dah gue cari lagi. Waktu itu ini udah lama banget sih, dari 2009, dari 2018 itu gue dapat dari bokap gue waktu itu kan masih di ini ya, di waktu itu gubernur kita tuh sebelum Ridwan Kamil, Pak Aher ya kalau nggak salah. Iya, Pak Aher. Dulu tuh ada apa ya, ada apa ya kayak pengawas pendidikan gitu, ada pengawas pendidikan di Jawa Barat. Itu ada 20 Diskora. orang untuk se-Jawa Barat. Dulu kan seringnya di rapatnya itu kumpulnya di gedung ininya kan, gedung Jabarnya, di gedung Sate. Ah, Pas bokap gue ikut rapat, bokap ada temen. ah. Nah temennya ini ngomong, Pak, tolong dong waktu itu kan gitu, cariin anak-anak yang siap buat berangkat ke Jepang, apa yang buat keluar ke luar negeri, tapi memiliki cukup biaya dan punya tekad gitu. Ya orang maksud dia itu nyuruh orang tua gue tuh ngebantuin ini kan, nyariin anak-anak siapa yang mau kuliah ke Jepang. Dikasih tahu ntar tesnya gini gini gini, terus biayanya segini. Cuman pas gue ngeliat biaya, gue mau ngepromosin ini ke siapa kata gue, biaya semahal ini. Ya udahlah orang tua gue nawarin dulu ke gue dulu dong, ke orang deket. SP mau nggak? Ya udah gue tertarik kan. Ah. Ya udah gue ikut tes. Ya tesnya mah biasa lah pokoknya, hampir kayak tes-tes kuliah di Indonesia, matematika dasar gitu-gitulah, bikin esai. Tapi ntar di sini kita bikin tes lagi, ada tes esai bahasa Jepang, tes wawancara. Ketika lu udah bisa bahasa Jepang ada tes lagi nanti. Dulu kan gue belum bisa bahasa Jepang, jadi gue masih pakai bahasa Inggris gitu kan. Nanti ketika pas gue di sini ada tes lagi, dia mau ngelihat kemampuan gue, bahasa Jepang gue segimana. Oh segini. Yaudah, sama orang tua gue dikenalin, gue lupa ntar nama agennya, mungkin ntar bakal gue cari lagi. Oke, mungkin kalau boleh tahu apa kalau mau tahu langsung cek aja di deskripsi ya kan. Hmm. Nah, oke nanti lu bisa ngasih tau gua. Nah, otomatis kan lu udah daftar nih masuk ke Jepang. Nah, itu kan lu nggak bisa nih ke nggak bisa bahasa Jepang lah hitungannya. Pas nyampe Jepang itu. Nah, tuh apa sih lu ngapain aja pas udah nyampe Jepang itu? Apakah tes bahasa kah apa langsung lu masuk kuliah nih? Kayak gitu. Enggak, ya biasa sekolah bahasa dulu. Berapa bulan tuh? Waktu itu gue dari Bentar. waktu, oh setahun sih, setahun Bentar. Oktober ketemu Bentar. Oktober. Sip, sip.
Oke. Sorry, barusan tadi ada tukang listrik. Oke. Nah, tadi kan gitu ya. Yang bahasa itu berapa bulan tuh? Berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. Setahun. Berarti itu belum masuk kuliah dong. Belum. Oke, berapa bayarnya? Dalam waktu 1 tahun tuh. Udah gila, gue kalau nyebut rupiah tuh sedih kok. 70 ada. Oke, 70 ada. Oke, lu langsung nanya aja ini lebih dari 50 atau lebih 100 gitu aja, oke? Hmm, oke. Oke. Nah, tapi misalkan kalau ada nih yang udah bisa bahasa Jepang. Nah, itu harus 1 tahun lagi kah atau cuma hanya beberapa bulan aja? Sebenarnya ya kalau mau kuliah di sini yang gue tahu ya dari maksudnya yang gue tahu ini mungkin benar atau salah gue nggak tahu, mungkin yang gue tahu dari guru-guru gue kalau lu datang ke Indonesia datang ke Jepang dari Indonesia udah bisa bahasa Jepang tetap lu minimal harus sekolah bahasa dulu selama 6 bulan. Oh. Oh, berarti minimal 6 bulan lah ya. Jadi gini nih, kadang kan di sini masuknya itu bulan 3, bulan 3 nih. Namanya itu Nyugakushiki, itu upacara masuk sekolah. Nah, upacara masuk sekolah gue nggak tahu di Indonesia ada apa enggak di kuliahnya itu. Jadi kadang-kadang orang-orang itu pada datang di bulan Oktober atau sebelum Oktober lah. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Pas kan 6 bulan. Jadi mereka datangnya Oktober, terus sekolah bahasa dulu, kuliah baru di bulan 3. Bulan 4. Bulan 3 itu Satsugyo, wisuda. Bulan 3 itu wisuda, bulan 4 itu upacara anak-anak yang baru masuk. Oh, alah. Begitu tuh. Oke, berarti intinya wajib bahasa. Oke ya. Dan untuk biaya kuliah itu gimana? Biaya kuliahnya sebenarnya pas dari sekolah bahasa itu oh iya, jadi pas gue dulu sekolah bahasa itu gue masih harus tes lagi kan masuk kuliahnya itu. Nah pas gue tes masuk kuliah itu ditanya lagi kamu jurusannya mau apa, jadi dikasih tahu nih atau gue nyari sendiri gue mau masuk kampus ini itu kan lu udah gue incer kan dari Indonesia gue mau masuk kampus mana udah gue incer. Jauh-jauh hari tes itu biaya itu rata kalau negeri itu rata sih semua 50 juta per tahun kalau negeri. Tapi kalau swasta ya itu di atas negeri pasti ya sekitar 80 ke atas lah. Alhamdulillah gue dapet ya murah menurut di sini ya, bukan di Indonesia gue bilang murah ntar wah ini segitu murah mahal. 80 gue pertama itu tahun pertama 80 tapi selanjutnya murah cuman 70. Oke. Tunggu, udah biaya kuliah terus tapi kalau tadi gue lupa lagi anjay. Untuk jajan per bulan? Kehidupan per bulan. Iya. Kehidupan per bulan menurut gue tergantung orang sih. Ini kalau gue aja ya. Kalau gue kita kira-kira megang ya minimal per bulan itu 5 atau 6 lah. Itu udah cukup kalau di kota gue. Tapi kalau di Tokyo kan Tokyo itu setahu gue masuk 10 besar atau 5 besar salah satu biaya hidup termahal di dunia. Mungkin lebih kalau di Tokyo gitu. Mahal emang Tokyo. Terus kalau lo masih murah lah. Masih murah. Ya 5-4 juga, 5 juta 4 juta juga lo bisa hidup lah buat sebulan mah. Itu juga udah bayar, apartemen udah bayar. Nah, tapi hidupnya ini lu jangan banyak jajan gitu. Jangan banyak jajan. Usahakan sering-sering masak di rumah sih. Berarti hitungannya kalau makanan di sana tuh ya makanan Jepang itu agak mahal dong. Makanan Jepang itu ya mahal. Tapi kalau bahan baku, kalau gue kalau sekali makan di kantin atau di resto gitu, di kantin lah ya, kita mungkin
habis 500 yen. 500 yen itu ya sekitar 70 ribuan. Sekali makan aja. Satu Itu porsi makanan. menunya nggak mewah, biasa menunya. Wanjay. Kalau bahan baku tadi kata lu lebih murah. Hah? Kalau bahan baku Kalau lo. bahan baku ya lebih murah. Lebih murah lah. Gua 500, misalnya 500 yen itu, gua tambahin 100 yen lagi. Gua dapat ayam 2 kilo. Berarti tunggu. Ayam 1 kilo berapa? Nggak tahu. Ini 2 kilo di sini. Jadi ini tuh udah kebungkus. Kita belinya di supermarket udah kebungkus 2 kilo 2 kilo. Nggak bisa 1 kilo 1 kilo, jadi 2 kilo 2 kilo. Oke, kalau cabe. Cabe jarang di sini itu. Gue beli cabe di warung Cina di sini. Soalnya rata-rata makanan sini orang sini nggak suka pedas. Oh, Cabe oke. 400 yen. Gue beli di warung Cina. Sekilo. 1 kilo. Mahal juga dong berarti ya. Mahal di warung Cina. Fix mendingan di Mesir lah, lebih murah. Cabe itu cuma 10.000 doang. Berapa kilo? Sekilo. Sekilo. Wah, anjir. Daripada di Indo. Dan itu bisa naik turun loh harganya. Malah pernah bisa sampai 5.000 cabe sekilo. Kalau di sini sih tetap koi harga tuh. Kalau di sini suka naik turun. Oh, Gitu. mungkin lo di situ ada ini kali ya, warung-warung gitu ada kali ya. Oh banyak. Ini gue ngerasa tuh di sini tuh kayak di Indonesia. Jadi masak Indonesia simple bisa lah gue apa-apa aja. Cabe banyak. Oke sama lah kayak Indonesia untuk di Mesir ya. Gue di sini nggak ada warung, jadi ibaratnya supermarket gitu kan. Itu gue bilang warung Cina, sebenarnya mah supermarket. Oh, Harganya tuh tetap udah dipajang gitu harga. Jadi kita nggak bisa nawar-nawar lagi, nggak bisa turun gitu. oh Harga ya alah. segitu-segitu. Oke lah. Oke. Mungkin agak terlalu mahal lah ya. Jadi mungkin kalau untuk di Indonesia mau kuliah di Jepang itu harus minimal menengah ke atas lah ya. Ya, gue bilang gitu. Ya, Ya, harusnya. ya sih sebenarnya bisa mungkin juga lu sama kayak tahu Malik kan. Malik. Nah dia juga kan di Jordan itu lebih mahal lagi mungkin daripada lu ya. Musuh. Dia dia pernah cerita ke gua, dia itu cuman habis duit 200 juta itu gue hitung 3 juta buat cuman 3 hari. Gila, gila, gila. Sedih. Nggak tahu deh itu mah. Ya udah lanjut. Apalagi ya? Tadi kegiatan lu udah. Hmm, tadi udah sih kegiatan. Apa saya? Prospek kerja, beasiswa. Prospek kerja lu gimana? Prospek kerja udah lah nggak usah. Prospek kerja. Udah lah nggak usah dibahas. Tadi udah kan udah masalah ide tadi udah disampaikan juga kan. Nah, beasiswa gimana? Sebenarnya ada Apa yang mau gue sampaikan lagi nih apa? buat prospek kerja. Prospeknya? Di sini itu ketika lulus ya, banyak yang kerja di sini kok di Ah, Jepang. Jadi ketika iya lulus nih. dari situ orang asing tuh bisa kerja di Jepang. Banyak kok. Tapi gua hati gue menolak buat kerja di sini. Gue apa? Why? Gila kok kerja di sini. Mereka itu kerjanya itu mati-matian loh. Sedangkan gue leha-leha ini. Gue takut aja nggak bisa nyimbangin lifestyle mereka. Mereka kalau kerja itu datang pagi pulang malam ternyata bawa tas. Wah stres gitu gue kelihatannya. Gaji gede tapi pekerjaan pun berat gue gitu kan. Makanya gue menghindari gue nggak mau kerja di sini, kayak gue mending gue balik aja. Walaupun gue kerja di Indonesia kan ya, gue kerja di perusahaan mana di Indonesia, mereka pun tahu kan kita ini orang Indonesia, jadi satu budaya lah sama kita. Kalau di sini beda budaya, gue masih ngeri juga. Kan banyak yang suka ini denger kan, banyak yang bunuh diri atau di sini mungkin depresi. Tapi bukannya kerja di Jepang tuh lebih enak? Ya tadi masalah gaji ya dan mungkin dan lifestyle juga mungkin lebih enak ya. Bener, bener. Dan Ya lu emang bener gue bilang kerja di sini, lu setahun pun kerja di sini, misalnya kalau kayak gue gini, misalnya lulusan kuliah kerja di sini setahun pun lu udah bisa beli rumah cash yang harganya 200 ke atas. Ada setahun kakak kelas gue yang begitu. Setahun. 200. Dia di sini masih bisa enak. 200 ke atas harga rumah.
Beli Dia tuh, beli kan? cash. Beli. Hah? Beli rumah cash. Wanjay. Dia masih muda anjir sekarang itu. Lah, dia udah lulus di tahun kemarin, baru tahun kemarin. 2019 awal kalau nggak salah lulus. Dia setahun. Terus baru gua ketemu lagi sama dia itu bulan kemarin, pas bulan 4. Dia ngomong, "Bi, alhamdulillah gua udah bisa beli rumah 200 ke atas cash." Wow, kata gua. Ya gua sebenarnya tertarik juga sih, cuman gua ngelihat dia, wah, kerjanya berat sih, dia dari paginya sampai malam di depan komputer. Satu, beda bahasa juga sih kita orang asing, nggak selalu paham bahasa Jepang semua. Kata dia itu sih tantangan banget. Tapi ya kalau lu pengen emang namanya usaha itu nggak mengkhianati hasil sih. Lifestyle-nya oke kok. Lifestyle-nya oke. Oke. Tadi, aduh. Untuk beasiswa gimana? Beasiswa itu ada beasiswa pemerintah Indo, pemerintah Jepang. Ada yang lu bisa dapetin beasiswa itu ketika lu di Indonesia, ada yang bisa dapetin lu ketika di sini. Kalau ketika di Indonesia itu ada beasiswa Ajinomoto, terus yang yang kayak si Jelong itu Mitsubusan kalau nggak salah Busan. Banyak sih sebenarnya. Ya terus, pokoknya kalau pengen dapetin beasiswa ke sini itu, gua saranin lu bisa bahasa Jepang dulu, minimal dasar. Soalnya itu mempengaruhi ketika lu nge-apply, ditanya lu udah punya sertifikat bahasa Jepang, udah dasar gitu kan ya. Mungkin lu udah bisa dasar sekarang bahasa Jepang, jadi ketika lu belajar bahasa Jepang lagi rada gampang kan. Jadi mungkin orang ini udah start duluan lah, ibarat kata kalau hari gitu, udah start duluan. Jadi nggak usah takut lah gitu. Sama TOEFL lu, pokoknya tingkatin bahasa asing, gedein nilai di SMA. Kalau lu pengen beasiswa ke sini, dari SMA harus serius dulu. Dari SMA lu harus serius. Nilai ya rata-rata ya 87 lah gitu kan, 87. Bahasa asing lu harus udah mumpuni, lumayan. Jajan per bulannya gede lu beasiswa. Iya li, gua kadang. Berapa? Bisa nyampe 20 per bulan. What the fuck, man? Serius? Tesan aja. Anjir, itu bisa ngirim buat orang tua dong. Kan lu kalau lihat di YouTube-nya Jelom kan dia ngomong beasiswa saya juga ini ya saya bisa buat nabung. Lu ngomong Jelom ini Jelom Pauline? Atau siapa? Oh alah. Iya si Jelom Pauline. Dia kan bisa nabung juga katanya dulu. Beasiswa ya nggak mungkin. Misalnya waktu itu setahu gue ya, dia itu per bulan dikasih misalnya 120 ribu yen per bulan gitu, terus hampir sekitar 16 jutaan ya. Entah itu kalau apartemen entah udah dibayar apa belum, gue nggak tahu ya. Tapi kalau itu belum apartemen, itu uang jajan lu 40 ribu yen juga bisa hidup. Berarti itu masih ada sisa banyak dong kata gue. Serius, 40 ribu yen juga bisa hidup. Malah itu udah tinggi gaya hidup lu sebulan 40 ribu itu udah tiap hari makan enak lah menurut gua. Ya bukan jajanan-jajanan biasa lah ya. Makanya gua kadang iri loh, enak banget anak beasiswa. Mereka kalau pengen dapat uang tambahan tanpa harus part time job. Soalnya orang beasiswa rata-rata nggak boleh part time job. Makin kaya dia ntar, makin kaya. Di sini nyari duit jadinya, bukan belajar. Baru gue kepikiran seperti itu. Wah mantep nih kalau gue beasiswa kerja juga, mampus gila. Ya kuliah ntar malah nggak benar lanjut. Lu udah mikir duit. Ya kayak gue di sini gue udah mikirnya kerja terus, udah jarang kuliah pak. Bener anjir. Ya, gimana kok? Udah jarang kuliah loh? Jangan jarang kuliah aja nggak pernah. Kemana terus gimana rencana lulus kapan lu? Kalau gue rencana lulus sekarang tingkat 1. 2023 lah udah lulus insyaallah. Wah bagus lah, amin. Tunggu 2023. 2023 ya, benar 2023. 2023. Lu kapan? 22 awal. Oke lah insyaallah.
Mungkin kita next time ketemu di Indonesia membicarakan untuk majuin Indonesia lah ya. Bener, gua Indonesia sebenarnya gue udah pengen banget anjir pulang ke Indonesia tuh. Anjir gue pengen, udah lama banget gue udah. Lu nggak pulang Udah. sekarang? Nih, tadinya tuh gue musim panas ini kan Olimpiade kan harusnya di Tokyo. Iya. Nah, oke kata gue tadinya pengen gue pulang ke Indonesia nih musim panas ini. Soalnya libur gue panjang ya, sebulan setengah. Oh, Oh, panjangan gua. panjang itu. Panjangan gua, Bro. Berapa? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Itu gue nanti abis UAS Januari awal nyampe bulan 4. Januari akhir nyampe Hah? bulan 4. Gue Oh, panjangin. itu musim dingin lu mah ya? Eh, Oh, kalau soal dingin banget kan. Wah, parah aja. Ya, lanjut tadi. Gue Kulit yang masa niat pulang. balik bulan 8 ini. Iya, niat balik bulan 8 ini. Jadi sekalian gue dari sini gue naik pesawatnya lewat Tokyo, nggak lewat Osaka. Jadi gue nonton Olimpiade dulu, nonton pulang ke Indonesia. Anjir, jadi ada corona gini gue masih takut anjir. Soalnya senior gue juga yang pulang dari bulan 3 itu kemarin pas liburan musim libur Sakura, apa sih namanya? Semi Hah? pas Sakura di bulan 3 nggak bisa balik ke sini sampai sekarang. Kenapa? Kan penerbangan belum ada. Jepang itu belum ngebuka loh penerbangan. Orang Tapi Indonesia itu belum boleh datang tapi ke sini. kalau untuk aktivitas tuh ada sebagian kota yang udah berjalan. Yang tadi kata lu tadi. Jalan. Kok aneh? Penerbangan pun adanya dari Jepang ke Indonesia. Lu bisa kalau sekarang dari Jepang ke Indonesia. Yang gue takutin gue nggak bisa balik lagi ke sini. Bahaya kan? Oh, mungkin gini loh. Yang Jepang ke Indonesia itu yang orang-orang Indonesia yang balik ke negaranya. Dan untuk yang penerbangan Indonesia ke Jepang, itu yang orang-orang Jepang yang ada di Indonesia. Jadi pokoknya Jepang itu belum ngebuka penerbangan untuk Indonesia. Jadi nggak bisa orang yang ada di Indonesia itu ke Jepang, nggak bisa. Walaupun lu orang Jepang pun nggak bisa. Oke, tapi ada nggak WNI yang udah kena corona? Kayaknya kalau gue cek KBRI kayaknya ada dah. Gue sebenarnya corona ini gue nggak mau mikirin dah. Gue bukannya ini, maksudnya di kota gue katanya ada yang kena corona. Tapi dia gak maksudnya waktu lockdown ikut lockdown. Ya walaupun emang keluar rumah sih ya, keluar rumah gitu. Tapi dia nggak main keluar kota, nggak main kemana gitu di sini terus. Loh, kok tiba-tiba kena gitu loh. Gue pun bingung. Gue dari itu gue makanya gue nggak terlalu mikirin, nggak mau mikirin banget gue corona. Justru kalau gue terus mikirin corona yang ada ini gue psikis gue malahan keganggu kalau gue mikirin itu terus. Oke, yang gue tanya sebenarnya ini sih intinya nih. Ada nggak apa sih namanya tuh? Responsif KBRI itu gimana ketika ada WNI yang kena corona? Respon dari KBRI itu sendiri. Ya, pokoknya hubungin KBRI. Nanti ketika ngehubungin itu, ya itulah mereka yang tahu. Gua nggak tahu. Pokoknya setahu gua waktu itu di pengumumannya kalau ada yang terkena corona gini-gini hubungin kami gitu. Tapi ya mungkin selanjutnya itu yang urusan mereka. Tapi ada yang udah KBRI ini isolasi nggak untuk di Jepang ini? Ada nyediain isolasi. Wah, berarti hitungannya udah banyak dong di mahasiswa Indonesia yang di Jepang, udah banyak yang kena. Katanya sih udah, cuman gue nggak mau ngelihat jumlahnya, gue takut sendiri gue. Kenapa? Apa ya, gue kalau ngelihat berita tentang corona, wah sekarang 5, sekarang 10. Ini angka asli apa palsu yang gue nih? Apa cuman cepet hitung-hitungan amat doang? gitu kan naiknya. Iya, apa tahu hitung-hitungan, makanya kalau gue kalau ngelihat selalu gue pikirin. Jadi mending gue gak ngelihat biar gak gue pikirin. Bahkan gue kadang gak mau tahu ada corona gitu. Kenapa ya kalau gue tahu? Ya pasti ini penyakit kata gue kan. Ada tapi dari mana gitu sumbernya loh. Gue di sini. Wah, hari ini 5, hari ini 6. Hari ini segini. Hari ini wah ini penyakit datang dari mana gitu kan. Udahlah kata gue.
Bismillah aja, gue selalu berdoa aja intinya. Kalau disuruh pakai masker, cuci tangan. Ada baiknya juga sih. Maksudnya setelah new normal ini gue banyak belajar. Ternyata kehidupan kita itu biar dijadiin lebih bersih lagi dari sebelumnya gitu kan. Sering cuci tangan, apa. Alhamdulillahnya kita orang Islam. Nah, Wudhu kan 5 kali kan sehari. sehari wajib. Jadi kita kayaknya selalulah kita membersihkan ini gitu kan. Selalulah membersihkan diri gitu kan. Entah tangan, kepala gitu kan. Ya mungkin sekarang orang-orang sini cuma membersihkan tangan aja takut corona gitu. Wah kita mah enggak aja, muka pun tangannya sampai ke siku, kaki pun, hidung juga kita bersihin 5 kali gitu kan sehari. Iya, jadi ibarat gue itu dunia ini mungkin semoga aja ya dunia ini sadar gitu apa yang Islam ajarkan itu benar. Jawabannya sekarang kita kan apa-apa kemana jaga kebersihan dengan cuci tangan. Kita wudhu cuci tangan. Gitu. Cuci tangan ya gue berharap aja kan gue juga di kampus kan sholat gitu kan suka ya kadang ada orang juga yang ngelihat gue bersih di wastafel gitu kan wudhu gitu. Dia nanya kan kenapa harus gini-gini. Gue bilang ini kan kotor tangan kita itu habis gini kaki kita kotor kepala kita kotor ini minyak semua. Gue selalu ngasih tahu ke teman gue kita bersihin gitu kan. Oh iya ya kata dia. Iya dia juga kadang mereka cuma cuci tangan. Iya. Mereka juga kadang lama-lama akan sadar kok. Ya sih benar. Barusan gue lihat tadi di KBRI Tokyo itu kayaknya nggak ada kurang di ini banget sih. Maksudnya nggak terlalu di post lah ya masalah yang kena. Gitu. Oke nggak kayak KBRI Kairo yang sekarang tuh lagi ada perdebatan antara KBRI dan PPMI. Jadi antara agak perang sedikit lah. Ya masalah KBRI yang yang tidak memberikan ruang isolasi terus dilempar lagi ke PPMI lah kok ini kan tujuannya kan tanggung jawabnya KBRI lempar lagi ya kayak gitulah yang gue lihat seperti itu. Lempar-lemparan seru nggak sih koi di Mesir koi? Seru apanya nih? Enggak sih kehidupan situ kan dikenal kota sejarah kan peradaban sejarah Islam gitu. Maksudnya lu pernah baca sebelum datang ke Mesir nih lu pasti pernah baca kan buku maksudnya ada kali ya yang menyangkut pautkan tentang Mesir kayak piramida apalagi ya gitu-gitu pas lu datengin ke tempatnya gitu ternyata emang bener nggak sih itu seperti itu gitu. Oh sekarang gini deh mungkin yang sekarang gini aja yang paling fakta tahu kan film KCB Ketika Cinta Bertasbih. Nah itu ada adegan si Azam itu berangkat kuliah pulang kuliah lewatin piramida padahal itu hal mustahil karena masuk piramida aja itu bayar. itu bukan jalanan transport bukan ya ini kayak tempat wisata kan nggak nyambung gitu loh tempat kuliahnya di mana rumahnya di mana. Tapi di situ orang Indonesia yang kuliah di Al Azhar aja apa ada tempat yang lain juga kok? Ada banyak. Soalnya se-famous gue Al Azhar doang. Tapi yang famous Al Azhar. Yang famous Al Azhar. Karena yang gue tahu ada mungkin kayak University. Dan ini memang kurang digaungkan sih. Coba kalau andaikan banyak yang ngasih tau kayak University, insya Allah banyak yang di kayak University gitu loh. Ada juga. Lu di mana Al Azhar lah? Gue di Al Azhar. Oh banyak orang Indonesianya itu Al Azhar lah. Wih banyak pak 7.000 lah perkiraan. Waduh seru itu. Wah udah muak gue bingung ngeliatnya. Warga lokalnya dikit. Warga lokal mana nih? Banyak juga. Mesinnya, cuman nggak tahu berapa untuk totalnya ya. Gini, woi, nyampe sekarang menurut lu ya, lu kesulitan gak sih dalam berbahasa Mesir itu? Yes, ya pastilah. Pasti kan? Pasti. Bener, kadang ada juga yang nanya gini ke gua. Bi, lu di sana bisa bahasa Jepang nggak? Kayaknya nggak bisa dah. Ada ini juga serius nanya. Emang lu bisa bahasa Jepang? Gue cuman gini. Kalau gua nggak bisa, kenapa gua ada di sini? Itu. Ya kan? Iya. Banyak ya pertanyaan gitu. Banyak banget kadang, bro. Ngasih soal sastra gitu ke gua. Coba Bi, kalau gua nggak bisa,
gue nggak bisa. Lu malu-maluin. Kan di sini gue nggak belajar sastra. So gue kasih tahu ya, dia di Indonesia itu murid nih, bahasa Jepangnya murid. Di Indonesia itu beda sama yang dipakai di sini. Heeh. Kadang kalau di Indonesia itu terlalu baku banget. Heeh. Sampai-sampai gue pakai di sini pun orang-orang, hah, tahu dari mana lu bahasa itu? Gitu kan? Iya. Tahu dari mana sih? Wah, kadang orang-orang translator juga dari Google ya. Set, ngechat gue. Pakai ini, tulisan Jepang, romaji-romaji, pakai kanji. Wow, kata gue, hebat lu kanjinya. Udah banyak banget kata gue. Gue aja bahkan di sini kayak kanji kamu gitu, anata, kanji kamu. Di sini ini orang-orang jarang yang nulis pakai kanji, Heeh. rata-rata pakai hiragana. Tapi orang Indonesia, kata gue saking pinternya dia yang ngomong sama gue ini, kayaknya translate dia pakai kanji loh, gak kebaca sama gue. Oh ini kanji anata. Gue nggak pernah ngeliat di sini. Gue tulis di Jepang pun kata orang Jepang, kamu jangan pakai ini, nggak dipakai di sini. Oh gitu kan, sastrawan ini. Oh berarti sama kayak gue. Kalau gue di sini sama kayak Baku juga. Kalau dia malah ketawain. Lu tuh lagi ngobrol atau lagi ceramah, lagi khutbah kata gue. Ya kan. Iya, sama gini loh. Kan lu lah kita kan adalah mungkin teman-teman kita yang kuliah itu bahasa Arab ya. Ada teman-teman Hmm. ngasih tau ke gue, "Koi, atin dong bahasa Arab." Kalau mereka kalau mau tahu ya, gue tuh nggak semuanya paham bahasa Arab kan. Dan Hmm. gue tuh kadang gue pindahin ke translate, gue copy, gue kirim ke dia. Jahat aja. Iya kan, masa sekarang tuh udah ada translate gitu loh, ngapain lu mesti nanya? Iya benar-benar. Ada kayak gitu. Bahkan gue tahu dia tuh udah bisa bahasa Arab, gue tanya, lu ada yang nggak ngerti nggak? Artiin kok semuanya. Lalu kan udah ngerti. Ya udah ngapa artiin aja. Ya udah coba lu artiin dulu, baru kalau nggak tahu tanya gue. Pas setelahnya udah tahu semuanya. Udah jawab semua kok. Lah, lu tahu dari mana? Iya tadi gue ngerti kata gue. Ya udah lah. What the fuck man kayak gitu. Tapi kalau gue mah siapapun yang ingin apa ya, kayak misalnya dia ingin paham bahasa Jepang nanya ke gue selalu welcome aja. Nah, Banyak kok yang sama nanya. sama sama. Eh, tapi kalau ini untuk diperdebatkan, gue nggak mau. Sama kalau orang ajarin gue, jadi dia narget. Misalnya, ntar dah gue bayar segini, tapi gue gini, oh nggak mau gue. Jujur, gue nggak berani. Kalau gitu, ketika dia ngebayar gue untuk ngajarin, otomatis gue harus memenuhi target dia. Heeh. Ketika target dia nggak terpenuhi oleh gue, wah enggak, gue nggak mau. Makanya kata gue tahu pun gue kasih tahu secara gratis. Sedangkan gue kuliah belajar bahasa Jepang di sini pun hampir 70 ke atas. Dan Gue terkadang ngasih clue secara cuma-cuma. dan terkadang lebih memiliki enakan gini loh. Lu daripada ngomong bahasa Arab, bahasa gitu loh, bahasa asing intinya. Lu belajar sedikit, mending lu ngobrol sama gue pakai bahasa itu daripada gue ngajarin lu. Bener Hmm. nggak? Nah, gue kalau di sini kan pakai kayak grammar bahasa Jepang. Ah. Kadang gue itu kalau udah ngobrol gue lupa grammar. Orang sini pun lupa grammar gitu kan. Emang lu doang Jadi sama. kadang ya kan lupa grammar itu. Enggak lah kata gue. Enggak lah grammar mah. Orang sini pun gak pakai grammar lah. Ya gitu lah. Kadang sih susah, gak nyangka gue baru dulu gue mikirnya sebelum keluar luar negeri itu enak kayaknya gini. Berat sih tantangan. Dari segi bahasa kan, kadang lu merasa malu nggak sih? Waduh masa kok gue nggak bisa sih kuliah di sini, gue nggak bisa bahasa Arab, kadang malu. Pernah ngerasain dong lu pasti ya. Kalau gue ngerasain gitu mungkin gimana ya? Sesuai sih gue yang ngejawab. Misalnya kata orang, kalau gue sendiri gue nggak bisa bahasa, gue merasa malu nggak bisa bahasa Jepang. Gue flashback ke 3 tahun ke belakang, pasti ada peningkatan lah dari 3 tahun Yes. belakangnya ke sekarang. Jadi gue merasa nggak nol amat lah atau gue. Pasti ada yang gue tahu dari 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang gue sama sekali nggak tahu. Sekarang gue ada yang tahu gitu. Jadi oke lah, namanya orang asing kan nggak semuanya tahu. Ya, Ya benar-benar. Kadang juga masih belajar juga lah ya kan.
Ya intinya Selama-lama lu tinggal di sini pun ya gitulah. masih belajar, ada beberapa hal yang nggak tahu karena gue pernah tuh itu karena gue sedikit lah bisa dalam omongan pasar lah ya, karena kan gue suka belanja. Nah tapi pas gue diajakin ngomong sama tukang jahit loh yang di pasar juga, gue agak kebingungan ini maksudnya apa. Kadang iya iya aja kadang gue. Anjir, tukang jahit. Gue di sini belum pernah nemu tukang jahit aja. Nggak ada apa. Serius. Ada tapi kayaknya di mall-mall gitu kok. Mahal loh. Kayak ngecilin celana apa. Makanya gue kadang kalau celana gue bolong, gue nyuruh temen gue. Biasa cewek kan bisa ngejahit ya. Nah, Bawa ada sih benang jahit murah gitu. Dijahitin sama mereka gitu kan. Kalau gue ke tukang jahit kayaknya nggak ada di toko-toko aja kayaknya, kayak di mallnya ada tukang jahit. Tapi sekali kita ngejahit pun mahal anjir. berapa? Rugi. Soalnya di sini jasa mahal, jasa mahal. Oh lebih mahal jasa dibanding barang ya. Barang, sip, Kalau gitu mending beli anjir lagi gua. daripada jahit mah. Bener kadang gue begitu. Serius, gue kadang begitu. Celana-celana bahan ya. Eh, Baik, oh baik. Ah, gue ke Uniqlo ah. Diskon nih. Cuman 700 yen, beli aja. Ngejahit 5.000. Iya, anjay, lima beli ribu 100.000. Serius, 5.000 ngejahit. Ngejahit sobekan sedikit doang. Ngejahit. Kadang waktu itu teman gue mendekin celana 3.000. Itu mah dapat 3 celana dong dari kalau ada cuman 700 doang mah. Ya makanya kata gue, mungkin ini karena di mall, satu biaya sewa mahal, dua buat ngegaji karyawan, itu kali. Soalnya pajak juga kan mahal kalau di Tapi sini. kan gak sebanding sama harga jual celana baru gitu loh. Iya. Gue bilang apa? Jasa tuh di sini mahal. Soalnya kuliah-kuliah di sini tuh ada kuliah barber, apa kuliah buat cukur rambut pun ada di sini kayak gitu. Heeh. Kalau hal-hal nyeleneh ada, makanya kenapa jasa itu di sini lebih mahal ya karena itu jasa itu lebih dihargai daripada barang Karena orang lah ya. karena orang. Coba lu nyewa supir di sini mahal aja, serius mahal. Nyewa supir di Indonesia kasih cepet rokok pun jadi kan, oke Iya. berangkat. Sini mahal. Oke. Mungkin udah lah kita cukup. Nah, gue tanya ngobrol yang lain lagi nih. Pasti kan lu kan Mesir nih ya. Suka ada yang nanyain, "Bi, cewek Mesir gimana, Bi? Cariin gue cewek Mesir dong." Mesir. Cewek Mesir, cewek Jepang. Oh, Gimana tuh? Apa oke, jawaban lu? faktanya ya, faktanya. Banyak temen gue yang eh inilah kenapa gue jarang jarang post gitu kan. Sebenarnya gue kalau mau posting itu banyak sih ya foto gue masih sama teman gue sama siapa gitu. Cuman fuck man, kadang gue risih apa? Bi mirip artis. Ah, I know. Gila omongannya sih kata gue, kalau nih orang tahu, orang tuanya apalagi tahu, gimana sih lu udah dikatain gitu ya. Gue sering ngatain orang ya, tapi gue ngatain orang pun gak sampai segitunya. Gila jahat amat anjir yang ngatain. Ya waktu itu kadang gue pernah nyampe kesel juga kata temen gue, waktu itu gue blok, gue buka lagi. Ya gitu kan kata dia, ya lu katanya kok baperan amat, bukan kayak gitu, nanti kebiasaan kata gue, malah kebiasaan gitu kan. Banyak yang ngomong kan orang situ suka bima orang Indonesia gitu, dari mana Semudah eh enggak semudah itu gitu loh. semudah itu kata cewek Jepang tuh suka malah ke Indonesia. Men kata gue, faktanya orang sini itu nikah sama orang asing itu cuma 1,3% Oh, gitu. terus 1,3%. Sisanya itu kenapa suka sama orang Indonesia? Suka. Enggak, orang Indonesia itu ramah. Gue bilang, suka itu bukan diartikan dia mencintai, ah, tapi respect. Orang sini sering ketawa. Mungkin ya, yang misalnya gini, lu pertama kali ketemu orang Jepang misalnya di Bali atau di mana, dia ketemu lu ajak ngobrol, pasti dia langsung tertarik kan. ah. Ada orang Indonesia asli ngajak gua ngobrol. Orang sini ini jarang memulai percakapan kalau enggak kita duluan. Gue sebagai orang asing kadang gue duluan yang memulai. Kalau kenalan gue duluan yang harus nyamperin. Udah kesini terus gue bisa berteman baik sama mereka. Nah, yang gue takutin mereka ini
baik depan kita tapi buruk di belakang kita. Kan kadang katanya ada yang bilang peribahasa Jepang itu kita memiliki 3 wajah. Wajah yang dikeluarkan ketika kita di pekerjaan, wajah yang kita keluarkan kita di bersama teman-teman, dan ada wajah yang gak boleh kita keluarkan. Jadi hanya kita yang tahu. Nah ini yang paling serem, wajah yang kita. Soalnya gue pernah ngedengar dari teman gue gini. Kita lagi ngobrol, laki semua, gue orang asing sendiri, sama orang Jepang. Ketawa loh. Pulang gue berdua sama teman gue, satu misah. Ya, di Indonesia pun gitulah, kadang gibah-gibah masih ada kan. Iya, pastilah. Dia ngomong gini, ya kan, Bi, gue nggak suka sama dia. Wow, kaget loh gue. Jadi kita ngobrol kayak seru udah, begitu kan. Hah. Iya, kenapa emangnya? Ya gitu orangnya nggak bisa baca situasi. Nah, ini dia nggak bisa baca situasi gitu. Jadi muka dia, wah tadi kan ada yang muka buat, misalnya di pekerjaan atau di sekolah lah, itu muka dia bertahan. Nah, muka dia ini mungkin muka dia yang kedua atau yang ketiga. Mungkin itu yang dinamain orang Indonesia, mungkin salah tangkapnya kadang di situ. Tapi nggak semua orang Jepang ya. Ini bukan gue mendeskripsikan. Tapi ini salah satu yang pernah gue temui gitu. Gue takutnya mereka itu cuman di kayak senyum sedikit, mereka udah merasa wah lu suka sama gue. Takutnya begitu gue. Padahal enggak gitu. Faktanya orang sini pun nyari orang sini. Kadang apa? Gue kadang juga nanya, mau nikah sama orang asing? Kata dia, kalau gue nikah sama orang asing, satu kendala bahasa udah beda, budaya beda. Oh enggak, masalah bahasa bisa, gue belajar bahasa lu atau belajar bahasa gue gitu kan. Bisa gitu kan. Budaya, misalnya, oh gue bisa ikut ke agama lu atau gue ikut ke agama lu. Oh bisa kita gitu kan menyatu. Tapi ketika udah nikah itu kan masalah itu beda lagi kata dia. Masalah ada pajak, ini itu. Dan lu tahu sendiri, orang sini itu tuh nyari pria mapan. Kadang yang ngomong ke gue, bicarain gue cewek Jepang, mereka di situ gaji masih 500.000 per bulan. Kadang orang sini pun, gue nggak tahu, cewek, gak ada namanya ladies first di sini. Lu ngebantuin cewek, kadang mereka sakit hati. Oh alah. Salah nggak sih? Nah, dia ngangkat gini besar nih. Waktu itu gue bilang, ngangkat besar. Ini gue bantu. Gue karena apa? Iba dong. Cewek ngangkat kardus gede gitu. Sama cowok-cowok lain mah diliatin karena mereka udah paham. Ya udah mereka mungkin gak mau dibantu. Ya gue mungkin nih cewek nganggapnya gue, wah ini apa sih pahlawan apa sih gitu ya kan. Oh ini ngeremehin gue gak kuat ngangkat kayak gini. Dia mikirnya begitu. Padahal yang gue pikirnya enggak kan. Itu pun udah terjadi perbedaan dalam hal itu. Gitu. Di sini tuh nggak ada ladies first. Jadi kenapa di sini cewek ini pengen dapat laki-laki yang mapan? Karena perempuan pun yakin mereka bisa mapan. Kalau dia mapan, dia tuh pengennya laki-laki yang lebih mapan gitu. Sedangkan mereka dari SMA pun mereka udah dididik sama orang tuanya untuk mandiri. Kayak apa? Nyari duit. Mereka pulang SMA part-time job. Jarang loh kita ngeliat kalau anak-anak kita kayaknya susah. Pulang SMA kayaknya lebih enak nongkrong daripada part-time job. Mereka pakai baju SMA, bawa salin, ganti, pakai part-time job gitu. Oke, bener-bener sih. Dan terkadang tuh mereka tuh kayak gitu tuh bukan untuk ramah tamah, bukan untuk sefakta-faktanya gitu loh, ya kan? Dan terkadang gue gini loh, gue kan ada tuh temen gue tuh kayak gini loh, si nambel ban motor, terus si orang mesinnya udah santai ya, slow. Nah kata orang Indonesia ini temen gue ini yang nambel ban, dia langsung pergi nggak bayar. Jadi pas kedua kalinya temennya bilang, lu kalau nggak sama dia jangan kayak gitu, dia benar-benar nggak bakal bayar. Ya udah akhirnya setelah itu dipinta. Ya kan, jadi baca situasi sih benar kata orang sini. Harus kokil ya, harus bisa baca situasi. Kalau kita nggak baca situasi, ya begitulah akhirnya. Benar, harus baca situasi. Tapi jujur, lu kalau udah deket sama orang sini, mereka totalitas. Emang sama lah, kayak kalau menurut gue sih nggak untuk daerah Jepang atau Mesir doang ya, mungkin semua orang seperti itu loh. Ketika kita udah deket pasti ada ikatan kuat gitu loh untuk semakin deket lagi.
Iya. Tapi kadang mungkin kalau orang sini, gue pernah ya ngalamin, jadi kayak eh, ngasih hal romantis gitu, ngasih hal romantis orang teman gitu kan, gue kasih barang gitu Hah. di hari spesial. Mungkin mereka, gue kalau ngasih barang pun biasa aja gitu kan, yang nggak bagus. Tapi dia senangnya kan, oh gitu, gembira. Kok kata gue, kenapa gembira? Padahal ini biasa aja katanya. Bukan masalah harga barang. Kalau dia orang ada yang ngasih ke gue gitu kan barang, mungkin bisa gue beli sendiri. Tapi yang gue kagumin tuh apa? Masih ada orang yang sayang sama gua, masih ada yang orang yang peduli sama gua. Itu justru yang gue dapet karakter dari sini tuh apa? Saling menghargai gitu. Sini tuh saling menghargainya. Jadi hal sekecil apapun itu tuh dihargai di sini. Gua kadang suka, emang salut banget sama, kalau apa, salam suka nyampe nunduk banget. Bahkan guru pun kadang udah ada kan, dosen udah tua kan, nenek-nenek bawa box gitu. Kadang orang nggak peduli, ke guru gue bantu lah. Kalau dia marah nggak mungkin gue bantu. Dia makasihnya ke gue kayak, wah bener-bener Ismi makasih banget, nyampe nunduk-nunduk ke gue tuh murid anjir. Tapi kata dia, tapi dalam hal ini walaupun saya guru, kamu udah membantu saya gitu. Oh, berarti dia menghargai banget dong. Kok gue cuma ngebawain box doang ke kantor guru. Kalau di Indonesia itu hal yang biasa kan. Yoi. Kadang bahkan disuruh muridnya, bantuin ibu dong bawain ini gitu kan. Malah main Di sini lempar-lemparan guru lah nggak ya. gitu. Malah Iya, main dia lempar-lemparan. sih nggak ada yang nyuruh. Guru nggak nyuruh. Kadang kalau nggak ada anak yang inisiatif, guru 2 kali bolak-balik. Kalau yang udah tua kadang bisa sampai 3. Itu dari lantai 4, kelas gue nyampe lantai 1. Itu naik tangga. Tangga, soalnya kan lift nggak boleh dipakai sekarang. Waduh, itu parah banget dong. Iya, makanya gue di sini itu gue harus, apa ya, gue harus peduli sama mereka karena gue yakin mereka pun peduli loh sama gue. Gitu. Mereka ini mereka ini kayak emang peduli. Walaupun mereka kesel sama kita, tapi ketika kita susah pun peduli orang sini tuh. Gue salut. Mereka peduli dan mereka selalu menghargai. Yang selalu gue inget tuh apa? Bilang terima kasih. Apapun gue lakukan hal segitu. Oh makasih, makasih, makasih. Walaupun sepele sih makasih doang kan. Tapi berat sih ngucapin kita juga kayak makasih tuh. Ya Iya nggak sih? sih, benar-benar. Berat. Atau maaf. Lu ke di sini sering banget dengar kata maaf. Misalnya di apa, stasiun. Wah, itu kan buru-buru. Wah, saling senggol-senggol. Oh maaf, oh maaf, maaf. Bahkan orang yang waktu itu ya, dia lari tangan gue gini. Wah gitu kan. Terus dia gitu. Gue sama dia, gue takut loh. Takut dia marah ke gue. Jadi juga kayak takut gue marah. Gue sama dia sama-sama gini. Maaf ya, maaf. Gue nyampe nggak kenal itu. Gue nyampe kayak rangkul gini sama dia. Oh sorry, sorry ya, nggak apa-apa ya, ya maaf, maaf. Gue kata, kalau gue di Indonesia berantem gue di situ. Bro, taruh bro. Lu di Indonesia, kalau di Mesir itu untuk ngomong masalah kata maaf ya, kata maaf. Kalau untuk terima kasih udah biasa di Mesir ya. Tapi kalau untuk kata Nah, maaf itu kesannya tuh susah banget gitu loh. ah, Makanya kadang tuh di sini tuh banyak mobil-mobil lecet. uh, Tapi sekali ada kata maaf itu selesai. Cuman mereka tuh sendiri gengsi untuk minta maaf. Contoh kayak masalah tadi, itu pasti masalah-salahan. Lagi lu sudah lari, lagian sih lu kayak gini gak jelas. Pasti gitu kalau di Mesir ya. Tapi tapi kalau ada salah satu minta maaf, contoh lu minta maaf. Nah, salah satunya langsung responnya kuat gitu loh. Langsung main salah-salahan diri hmm, sendiri, bukannya salah-salahan orang lain gitu. bener-bener ya. Iya sih. Soalnya kan di sini juga dari SD ya, Pak, ya, gue lihat. Nah, Anak-anak kecil gitu mereka bawa-bawa tas kayak Shinchan, yang ah, terus gini. Mereka tuh jalan sekolah tuh, mereka SD kadang nggak diantar sama orang tua, udah jalan kaki gitu. Gue kadang pengen gue culik, ini anak lucu-lucu amat gitu. Ya karena kenapa? Ya itu, mereka tuh diajarin mandiri itu dari kecil. Gak ada ulangan sampai kelas 3 SD, bener. Yang penting mereka peduli, nggak ada ulangan. cara menghargai. Itu enggak ada ulangan. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3. Itu dari situ itu mereka belum diajarin yang namanya kayak untuk, wah, gue itu harus ambisius, harus ngalahin mereka, enggak. Itu kita dipelajari dulu gotong royong. Pokoknya saling membantu dulu.
yang gua kaget dulu pas gua main ke SD gitu kan, kayak pertukaran budaya Hmm. itu di kelas itu ya, satu kelas itu. Di kelas itu katanya, lu tuh kalau nggak bisa main alat musik atau gambar, di antara itu gambar atau alat musik lu harus bisa salah satu itu. Pasti harus bisa. Jadi ketika lu lulus dari sekolah itu, yang lu punya itu bukan hanya IPA, IPS, matematika apa, tapi ada lagi kayak maksud kayak apa ya? Bahasa Indonesianya itu pokoknya Ekstrakurikuler. lebih ya, eskul itu Bakat, wajib di bakat, sini tuh. bakat. Bakat, bakat. Jadi ketika lu lulus dari sekolahnya, oh gue bisa musik gitu kan, gue bisa part time job ntar di kafe gitu kan, oh gue bisa ngegambar, gue bisa part time job jadi tukang lukis, oh gue bisa ini ntar. Jadi selain pelajaran yang mereka dapat, bakat pun jalan. Kalau lu tahu di sini, kalau sekolah-sekolah sini tuh kolam renang ada loh. Ada kolam renang. Mantap sekali. Jadi pengen ke Jepang gua. Gue malah ngomong ke orang tua gue ya, kenapa sih Isbi berangkat ke sini pas kuliah, bukan pas SMA aja. Justru gue pengen SMA di sini, gue ngeliat Oke lah, ceweknya segar-segar bos. fix anak gua nanti ke Fuckboy Jepang aja lah. sih. Justru gue pernah berpikir ya, Hah, gue pengen, gue misalnya kalau gue udah pulang ke Indonesia, gue bakal kesini lagi mungkin. Tapi dalam kondisi gue udah nikah, gue pengen anak gue besar di sini. Entah gue harusnya. ntar gue, ya gue kuliah lagi, entah S berapanya, atau gue pengen apalah kayak kuliah kayak les, misalnya les masak, les Privat, ngegambar di privat. sini. Yang penting, iya privat gitu. Yang penting nanti gue pengen anak gue tuh pernah ngerasain tumbuh di sini, makanya gue berpikir ya sekarang ya, gimana gue kesini lagi itu gue dengan cara gue udah punya duit banyak gitu. Mungkin gue udah lah, gue sekarang mumpung gue masih single, gue ini gue harus berpikir mati-matian, kerja mati-matian. Jadi ketika gue udah kepala tiga, gue udah rada aman lah ya. Ya gue aman, gue bisa kesini lagi. Anak gue harus tahu Jepang itu kayak gimana. Itu sih ya tekad gue itu. Oke, siap, siap, siap. Mantap lah. Oke, terakhir lah. Udah 1 jam kita ngobrol nih bro. Gak kerasa anjir kalau ngomong tuh. Emang, makanya itulah kenapa ini salah satu gue bikin video kayak gini yang lu kan setelah YouTube gue. Hmm, Itu kan pengen ngobrolin doang gitu loh, banyak jadinya. hmm. Itu kalau nggak stop kayak gini bisa sampai 2 jam atau berapa jam bro. Gue kadang juga dengar sih kalau gue lagi sih. Gue beberapa podcast ada yang udah gue denger. Heeh. Walaupun gak full. Ya nggak Gue denger kadang setengah. santuy lah. Eh, ya udah. Terakhir lah. Saran-saran dong Hmm. yang mau ke Jepang tuh harus kayak gimana dan lain-lainnya. Gimana ya, saran ya gue bilang jangan banyak main. Iya pokoknya kalau cowok ya, ya kayak nongkrong apa, justru itu kan kayak keharusan sih ya, kayak keharusan sih kalau di situ. Ya itu kurang-kurangin lah gitu kan, yang kurang-kurangin kayak gitu, yang eh, main-mainnya nilai gedein, bukan nilai, penting nilai. Jangan anggap satu pelajaran itu nggak penting untuk di masa depan. Nggak, datang aja gitu kan. Lu nggak suka pelajarannya, lu datang aja, hormati gurunya, salim sama gurunya, nilai lu gedein gitu kan. Kalau lu udah karakter lu udah bagus, nilai lu udah bagus gitu kan, kesini gampang. Jangan sampai, gue takutnya ketika lu kesini lu malah kaget. Jadi budaya yang di Indonesia masih lu terapkan di sini, kayak masalah cabut-cabutan, bolos gitu, itu jangan dah gitu. Sama bahasa sih, gue bilang bahasa minimal lu bisa dasar Jepang, jangan sampai nol banget. Kalau SMA ya dari kelas 2 SMA lah belajar. Mungkin kan di Indonesia itu les-les bahasa Jepang adalah yang 300 per bulan, 500 per bulan. Ikut aja lah kalau benar-benar serius pengen beasiswa ke sini. 500.000 lu itu bakalan gak kerasa ketika lu udah berhasil ke sini gitu. Pokoknya bahasa lu tingkatin, nilai, terus lu cari-cari informasi, beasiswa itu banyak kalau lu mau nyari.
Boleh jalur mandiri, tapi gue nggak saranin. Boleh, tapi gue nggak saranin. Gue lebih saranin beasiswa. Itu aja. Gue nggak saranin jalur mandiri. Kecuali kalau lu anak sultan, oh it's okay. Tapi kalau kayak gue, keluarga biasa, ya berat bro. Beasiswa aja, Oh, jangan mandiri. oke, ada lagi? Ya paling itu aja sih, pokoknya poin pentingnya itu lo apa, fokus belajar di SMA, udahlah kurangin mainnya. Kalau lu suka eskul nggak apa-apa, eskul justru kumpulin sertifikatnya sebanyak-banyak. Ngaruh itu di beasiswa, serius ngaruh. Terus lu biasain bikin nulis esai, penting esai. Gue juga dulu waktu tes mandiri nge-apply esai itu gue mikir karena gue nggak pernah bikin esai. Tuh bikin esai bahasa dasar, usahakan bisa. Gak apa-apa lu nggak jago banget sebelum kesini, ntar di sini lu gue yakin jago gitu. Soalnya bahasa buku itu sama bahasa percakapan beda. Oke lah, siap. Itu aja sih. Ada lagi? Udah. Oke. Mungkin next time mungkin gue nggak mau masalah kuliah ya. Mungkin gue main nanya tentang masalah esai. Karena jujur gue sendiri ya nggak bisa masalah esai itu, nggak ngerti sama sekali. Gue belum bisa bedain antara esai dan artikel. Hmm, sama sih. Gue kayak di sini aja itu karena terpaksa aja. Ya mungkin nanti next time kita ngomongin masalah esai. Nanti gue akan ngubungin lu lagi. BTW kapan lu balik ke Indonesia? Insya Allah liburan musim dingin. Kalau nggak ada halangan ya, gue Oh, bener-bener udah kangen sama keluarga gue. Serius. Kalau ya udah, kalau jadi nih, nanti gue kabarin kok di Instagram. Gue pulang gitu. Terus kalau ada yang mau nanya apa juga di sini, boleh DM ke gue. oke, nanti ada Soalnya Instagramnya di sini nih ya kan. Di layar ini ada kok, ada. dan kalau mau langsung di direct ada di deskripsi Instagramnya Hisbikun ya. Hisbi.kun ya bukan? Iya benar. Ya Oke. pokoknya kalau mau nanya ada yang belum puas ya bisa aja langsung tanya. Ya kalau masalah pulang insya Allah gue bulan 2. Misalnya kalau ada yang mau ketemu nanya-nanya, insya Allah gue jadwalin bisa. Paling gue kalau mau ketemu di sekolah aja, di Mancibinong. Di Kalau emang Manci. lo alumni Mancibinong, Atau enggak kalau kita ada sekolah balik lain. lagi. Karena kan biasanya juga ada kampus fair kan ya. Oh iya, kampus fair. Waktu dulu gue sempet tuh kata ada salah satu gue, Bi, dulu sebelum gue berangkat ke sini, ntar kalau udah berangkat, datanglah kapan-kapan kampus fair. Wah insya Allah. Tapi gue sayang tahun depan ini kampus fair gue datang. Gue pengen banget pulang. Pokoknya musim dingin ini gue pengen banget pulang. Sama gue juga karena gue dari SMA itu nggak pernah datang ke kampus fair. Penasaran dong gue dong. Ayo kan, penasaran dong. Iya, gue penasaran apa sih isinya sih. Padahal gue juga jujur nggak pernah. Bahkan sampai gue kelas 3 aja kampus fair yang harusnya gue yang ikut. Gue mah ikut, gue bawa-bawa adik kelas gue lomba, bukan ikut kampus fair. Tapi kalau kampus fair nanti, kan gue gak ada alma mater deh. Ya nggak Gue apa-apa gak ada alma emang. mater. Emang dong. Gue Gue ada ada, sih. Gue ada sih ada. gue gak ada. Ntar pengennya tuh gue pengen nanti tinggal bicara tuh antara lu, si Malik sama satu lagi ada pokoknya yang yang ada lagi senior atasan kita. Dia di luar negeri juga. Kakaknya Rofi bukan? Kakaknya Rofi Itu bukan? angkatan sama gue. Pokoknya ada lagi bawahnya dia. Angkatan. Pokoknya pas kita kelas 1 di kelas 3 aja. Uban nggak salah si Uban. Uban. Nah, Oh itu iya Uban. dia, lo ada IG-nya nggak? Oh nggak ada, gue lupa gue. Nah itu Lost gue kontak aja. nyari-nyari nggak ada tuh. Nah dia tuh kan di luar negeri juga. Nah gue pengen banget tuh. Kayak pasti kan banyak tuh. Supaya men-trigger gitu loh. Mancibinong banyak di luar negeri. Karena gue sedikit malu masa di Mancibinong tuh nggak ada di luar negeri sih. Pilihan masa kampus negeri lagi gitu loh. Iya sih. Supaya membuka mata Ntar gitu. kita buka pikiran mereka ya. Heeh. Harus berani gitu. Kita keluar dari zona nyaman itu. Asik. Harus ngorbanin sesuatu. Serius Zona deh. nyaman. 420. Ini Apa tuh? kan harus keluar dari zona nyaman. Oke siap. 420-nya bro. Aduh gue nggak Iya paham, gue benar. nggak paham. Oh 420 ya? 420. 420. Bener. Bener. Oke. Harus keluar dari zona nyaman. Oke, sip. Sip. Thanks lah udah gue tanya-tanya. Mungkin nanti gue bisa ngobrol lagi sama lu. Kita ketemu di Indonesia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerekam kan nih?
Ini udah kerekam kok, udah kerekam. Soalnya kan udah banyak Sip, video. sip. Kan kayak cara kerekam kok. Sip. Yo, Aduh. so- BTW jam berapa di sana, Pak? sekarang jam 1.56. Malam? Enggak, siang. Lu di sana apa? Gue jam 9 malam. Jam 9 malam. Hmm. Berarti lu sama kayak waktu Indonesia Timur ya? Gue beda 2 jam sama Indonesia. Iya, sama kayak Papua sih jatuhnya. Oh ya udah. Mungkin lu punya pacaran Papua pas lah jamnya sama ya. Ya udah ya. Iya. Yo, Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Salam. Oke. Tadi gue udah bicara sama teman gue namanya Hizbi. Gue lupa nama lengkapnya sih ya. Eh, Tentang kuliah di Jepang. Kalau emang yang ingin mau tanya-tanya lagi tentang beliau, mungkin bisa tanya di komentar, atau enggak lu bisa hubungin Instagram gua @siukoi atau Twitter gua @siukoi juga, dan Facebook gua Fadil Koili. Dan semuanya hampir semua platform gue punya, insyaallah. Lu follow aja atau berteman, insyaallah gua confirm. Asal lu kalau mau untuk Facebook langsung aja komen lah. Nggak semua harus di follow sih ya. Ya pokoknya bakal gue balas kok DM dan lain-lainnya. Mungkin ada saran-saran atau itu bisa DM gue yang tadi itu, akun gue tadi barusan, atau lu bisa lihat di deskripsi aja, banyak kok. Oke, thanks dari gue, mungkin dari ini aja. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.